Nah, wabah rabies terus meluas di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Telah terjadi 5.920 kasus gigitan anjing rabies di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tahun 2023, Nusa Tenggara Timur digemparkan dengan 29 kasus kematian akibat penyakit rabies, salah satu penyakit berbahaya yang ditularkan oleh anjing. Lantas pertanyaannya, apakah ketika kita tidak sengaja digigit oleh anjing akan langsung tertular rabies? Halo Sobat Sehat sekalian, saya Vidya Vanessa Putri Dael, kerap disapa Vidi, merupakan salah seorang mahasiswa semester 2 yang saat ini sedang menimba ilmu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, tepatnya pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebagai salah seorang calon tenaga kesehatan masyarakat, tentunya penting untuk memiliki keterampilan serta kemampuan dalam membagikan informasi kepada khalayak ramai. Untuk itu, video ini hadir sebagai salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah Biomedik 2, sekaligus sebagai video edukasi bagi sobat sehat sekalian. Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa penyakit rabies adalah penyakit yang sempat menggemparkan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 karena mencapai 29 kasus kematian. Secara sederhana, penyakit rabies adalah penyakit infeksi akut yang menyerang sistem saraf pusat, di mana penyakit ini seringkali ditularkan oleh anjing melalui gigitan ataupun jilatan, sehingga seringkali juga dikenal sebagai penyakit anjing gila. Tetapi, bukan hanya anjing yang dapat menularkan penyakit rabies. Hewan-hewan lain seperti kucing, monyet, kelelawar, ataupun musang juga dapat menularkan penyakit rabies. Rabies sendiri termasuk dalam genus Lyssavirus dan famili Rhabdoviridae, yang dimana memiliki bentuk seperti peluru dengan panjang 120 sampai 200 nanometer dan berdiameter 100 sampai 150 nanometer. Virus ini merupakan virus neutropik atau virus yang menyerang sistem saraf pusat dan merupakan virus yang memiliki RNA dengan untai tunggal negatif. Virus rabies memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan eksternalnya, sehingga cepat inaktif ataupun mati ketika terpapar sinar matahari, sinar UV, asam kuat, basa kuat, maupun ion-ion magnesium. Hewan yang menderita rabies biasanya takut cahaya ataupun takut air. Hal ini membuat mereka cenderung seringkali bersembunyi di tempat yang gelap. Rabies atau virus rabies juga membuat hewan yang terpapar akan jadi jauh lebih agresif. Selain itu, mereka juga cenderung seringkali memproduksi lebih banyak air liur daripada normalnya hingga mengakibatkan kejang-kejang. Dan biasanya, hewan yang telah terpapar penyakit rabies akan mati 7-10 hari setelah gejala muncul ataupun setelah menggigit. Nampaknya kita sudah cukup jauh mengenal karakteristik dari penyakit rabies itu sendiri. Mari kita kembali pada pertanyaan yang sempat terlontar di awal. Akankah kita segera mengidap penyakit rabies apabila tidak disengaja digigit oleh anjing? Nah, sobat sehat, penyakit rabies hanya akan ditularkan oleh hewan yang telah mengidap penyakit atau virus rabies kepada manusia melalui gigitan, cakaran, ataupun jilatan yang masuk melalui luka yang terbuka. Atau bisa juga virusnya masuk melalui mulut ataupun mata. Selain itu juga penularan lainnya bisa terjadi melalui udara yang terhirup yang kemudian masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti di hidung ataupun di mulut. Di area laboratorium atau saat masa penelitian, virus ini dapat tertular melalui suntikan ataupun gigitan dari hewan percobaan. Juga penularan lainnya dapat terjadi secara transplasental atau penularan melalui plasenta selama masa kehamilan. Karena virus ini merupakan jenis virus neutropik atau virus yang menyerang saraf pusat, maka penting untuk segera mengenali gejala-gejala awal sehingga dapat segera mendapatkan penanganan khusus. Umumnya terjadi 4 fase atau 4 gejala klinis yang terjadi secara bertahap pada orang yang mengidap penyakit rabies. Yang pertama adalah masa inkubasi virus rabies, di mana pada masa inkubasi virus rabies terjadi secara bervariasi. Biasanya berlangsung selama 18-90 hari tergantung dari jumlah virus, lokasi gigitan, maupun kondisi umum penderitanya.
Selanjutnya adalah masa prodormal, di mana masa ini ditandai dengan malaise atau perasaan tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Selain itu juga di masa ini pengidap akan merasakan mual, pusing, demam, ataupun rasa nyeri pada luka gigitan yang berlangsung selama 2-10 hari. Selanjutnya adalah masa neurologik akut yang ditandai dengan perasaan cemas ataupun peka terhadap sentuhan maupun rangsangan. Pada masa ini juga merupakan salah satu masa yang berbahaya bagi kondisi kesehatan pasien dikarenakan akan muncul gejala-gejala yang lain seperti hyperdrosis atau menghasilkan keringat yang berlebih, hyperlakrimasi atau menghasilkan air mata yang berlebih, dan juga hypersalivasi atau menghasilkan air ludah yang berlebih. Tetapi di saat yang bersamaan juga pasien akan muncul ketakutan terhadap air ataupun cairan, sehingga tentunya tubuh akan kehabisan cairan karena terlalu banyak cairan yang diproduksi tetapi tidak ada cairan yang masuk untuk menggantikan apa yang sudah keluar. Hingga pada fase yang terakhir, pasien bisa saja mengalami koma atau bahkan berujung kematian akibat spasme otot-otot pernafasan. Sobat sehat, lantas penanganan apa yang paling cepat dan tepat yang dapat kita lakukan apabila semisalnya kita digigit oleh hewan yang mengidap penyakit rabies? Maka yang dapat kita lakukan adalah segera mencuci luka gigitan tersebut di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun ataupun deterjen. Setelah itu segera pergi pada fasilitas kesehatan terdekat untuk segera diberikan penanganan khusus, yang dimana penanganan tersebut teman-teman atau sobat sehat sekalian akan diberikan vaksin anti rabies dan juga serum anti rabies. Selain itu juga penting untuk kita dapat mengobservasi hewan yang telah menggigit ataupun mencakar selama 14 hari atau 2 minggu, dan untuk mewaspadai penularan dari virus rabies ini maka penting dan juga disarankan untuk dapat melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Sobat sehat, penyakit rabies adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tetapi bukan berarti karena penyakit ini membuat kita bertingkah laku untuk menyakiti hewan-hewan yang berpotensi untuk menularkan penyakit rabies. Tetapi sebaliknya, mari kita sama-sama mewaspadai penyakit rabies ini dengan melakukan vaksinasi kepada hewan-hewan peliharaan, dan juga jangan biarkan edukasi ataupun informasi yang sudah kita terima mengenai penyakit rabies ini berhenti pada kita saja, tetapi mari untuk kita menjadi agen yang dapat menyebarluaskan informasi-informasi penting kepada khalayak ramai. Dan pada akhirnya, terima kasih sudah membersamai saya dalam membagikan informasi kepada sobat sehat sekalian mengenai penyakit rabies. Mari tinggalkan jejak dengan menyukai video ini, dan mari berkomentar mengenai pengetahuan ataupun hal-hal seputaran penyakit rabies yang dapat menjadi informasi baru ataupun menjadi bahan diskusi kita bersama. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian ini berlangsung. Semoga kita kembali berjumpa pada kesempatan baik lainnya sobat sehat. Terima kasih.